Perkenalkan, nama saya Antonio Arturo. Sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai metode Newton-Raphson secara geometrik dan sebuah contoh soal. Seperti yang kita tahu, metode Newton-Raphson ini digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi. Misalnya di sini saya mempunyai fungsi f, di mana fx ini memiliki titik akar di x sama dengan p. Dan kita memiliki titik awal P0, di mana di sini kita akan menggunakan P0 ini untuk mencari nilai dari P. Ya, di sini kita petakan P0 kepada fungsi fx sehingga kita mendapatkan titik P0, f P0. Dari titik ini kita akan membuat sebuah garis singgung, sehingga di mana garis singgung ini memotong sumbu x di satu titik. Yang di titik itu kita akan menamakan x sama dengan P1. Dan untuk mendapatkan P1 ini kita tentunya perlu tahu bagaimana cara mencari garis singgung ini, dan kita akan mencarinya menggunakan f aksen P0 sebagai gradiennya. Nah, bagaimana kita mencarinya ini? Sekarang saya akan menjelaskannya. Seperti yang kita tahu, di sini kita memiliki satu titik dan sebuah gradien. Yang mana kalau kita memiliki satu titik dan sebuah gradien, kita mempunyai sebuah cara untuk mencari persamaan dari fungsi tersebut. Di sini yaitu menggunakan y kurang y0 sama dengan mx kurang x0. Yang mana y0, x0 ini dan x0 ini merupakan P0, f0, dan f aksen P0 ini sama dengan adalah gradien, yang mana ini di sini ditulis dengan m. Menggunakan ini kita substitusikan titik P0, f0 dan gradiennya, sehingga kita mendapatkan y kurang f0 sama dengan f aksen P0 dikali x kurang P0. Lalu kita tahu bahwa kita perlu mencari nilai dari P1 ini, yang mana P1 ini memotong sumbu x, sehingga kita tahu bahwa y sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, maka kita bahwa negatif f P0 itu sama dengan f aksen P0 dikali x kurang P0. Sehingga jika kita bagi dengan f aksen P0, maka kita mendapatkan x kurang P0 sama dengan negatif f P0 dibagi f aksen P0. Yang mana jika begini kita dapat x sama dengan P0 dikurang f P0 dibagi f aksen P0, yang mana x ini adalah titik potong dari akar dari fungsi yang kita cari gradiennya ini. Lalu dari P1 ini sehingga kita mendapatkan P1. Lalu kita cari P1 ini, kita cari lagi pemetaannya di fungsi fx, sehingga kita mendapatkan sebuah titik, yang mana titik ini adalah P1, f P1. Lalu menggunakan titik ini kita akan mencari lagi sebuah garis singgung, yang mana menggunakan gradien dari f aksen P1, sehingga kita tahu bahwa dia akan memotong sumbu x di titik yang mana kita sebut sebagai P2, sehingga P2 itu sama dengan P1 dikurang f P1 dibagi dengan f aksen P1, sehingga kita mendapatkan titik P2 yaitu di sini. Lalu kita ulangi langkah cara tersebut lagi, sehingga kita mendapatkan sebuah titik lagi yaitu P2, f P2. Kita cari garis singgungnya lagi, kita mendapatkan titik P3 sama dengan P3, sehingga melalui pendekatan ini kita akan mendapatkan pada iterasi ke n, Pn sama dengan Pn kurang 1 dikurang f Pn kurang 1 dibagi f aksen Pn kurang 1. Nah, itu adalah yang terjadi jika lancar, tidak ada masalah. Tapi terdapat beberapa masalah jika kita kasus khusus jika kita menggunakan metode Newton ini. Nah, di sini misalnya kita mencari titik akarnya itu di 0,0. Kita menggunakan sebaran titik itu P0. Nah, P0 ini kita petakan ke fx, sehingga kita mendapatkan P0, P0, f P0, sehingga dari sini kita mendapatkan sebuah garis lagi, yang mana menggunakan garis singgung ini kita mendapatkan
titik P1, di mana P1 ini merupakan titik potong garis singgung ini dengan sumbu X. Lalu, tetapi kita lihat di sini P0 ke P1 ini justru menjauhi titik akar dari fx, yang mana akar dari, kita lihat bahwa justru gradien dari, atau kita bilang f aksen P0 ini di sebagian sini bernilai negatif ya, tetapi di bagian sini bernilai positif. Lalu kita, bagaimana dia bisa begitu? Itu karena terdapat sebuah titik puncak di titik ini. Lalu dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika terdapat sebuah titik puncak di antara titik awal dan akar, maka metode ini akan justru menjauhkan dari akar tersebut, sehingga kita akan sulit untuk mendapatkan nilai dari akar fx. Selain dari ini, ada juga misalnya kita membuat sebuah titik PI, di mana PI ini merupakan nilai dari pada iterasi KI, yang mana PI f aksen PI ini sama dengan 0. Nah, karena f aksen PI ini sama dengan 0, tentunya kita tahu bahwa gradien dari garis singgung ini sama dengan 0. Dan karena sama dengan 0, maka kita tahu bahwa tentunya itu tidak akan menyinggung, garis singgung ini tidak akan menyinggung sumbu X, yang mana kita tidak akan bisa melanjutkan iterasi ke iterasi berikutnya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini saya memiliki sebuah soal, yaitu misalkan fx sama dengan x kuadrat kurang 6 dan P0 yaitu titik awal kita adalah 1. Lalu kita diminta untuk menghitung P2 menggunakan metode Newton ini. Ya, di sini kita memiliki fx, di mana turun dari fx, atau kita bisa dibilang f aksen x sama dengan 2x dan n sama dengan 2, karena kita hanya perlu mencari P2, yaitu berarti iterasi maksimal kita itu 2, sehingga kita n sama dengan 2 dan P0 sama dengan 1. Kita mulai dengan iterasi pertama. Pada iterasi 1 kita memiliki P1 sama dengan P0 dikurang F0 dibagi F aksen P0, yang mana nilai dari F0 itu sama dengan negatif 5 dan nilai dari F aksen P0 sama dengan 2, sehingga P1 sama dengan 1 dikurang negatif 5 kurang 2 bagi 2, sehingga kita mendapatkan nilai dari P1 yaitu sama dengan 7/2. Kita lanjutkan ke iterasi 2. P2 itu sama dengan P1 dikurang F_P1 dibagi F aksen P1, sehingga kita mendapatkan P2 itu sama dengan 7/2 dikurang F7/2 dibagi F aksen 7/2. F7/2 ini sama dengan 25/4 dan F aksen 7/2 ini sama dengan 7. Lalu sehingga kita mendapatkan P2 itu sama dengan 7/2 dikurang 25/4/7, sehingga kita mendapatkan hasil akhir yaitu P2 sama dengan 73/28. Sekian dari saya, terima kasih.